Baru sendokku nyentuh nasi, ibu mertuaku langsung narik piringku sampai bunyinya keras di meja makan. Kuah lobster tumpah kena taplak putih dan semua kepala langsung nengok ke aku. "Tamu belum makan, kamu malah duduk duluan," katanya dingin. Sementara tante-tante di sampingnya ketawa kecil sambil bisik-bisik. Suamiku ada di depanku, tapi dia cuma nunduk dan pura-pura minum. Tanganku masih gemeter waktu ibu mertuaku dorong mangkuk kecil isi kepala lobster sisa ke arahku. "Ini aja buat kamu." Ruangan mendadak aneh. Gak ada yang nolong, gak ada yang ngomong. Kalau kalian belum subscribe, serius, jangan lanjut sendirian. Karena setelah itu, map coklat di bawah kursiku jatuh ke lantai. Dan saat salah satu tamu buka isi dokumennya, wajah suamiku langsung pucat. Namaku Rani. 3 tahun aku tinggal di rumah keluarga suamiku setelah menikah dengan Dimas. Rumahnya besar, 2 lantai. Garasi muat 3 mobil. Dari luar kelihatan hangat. Apalagi tiap malam minggu selalu ramai keluarga datang makan. Tapi di rumah itu, aku nggak pernah benar-benar dianggap ada. Pagi, aku bangun paling awal. Masak buat satu rumah. Nyapu. Bantu packing toko online keluarga. Kadang malam masih disuruh antar pesanan kalau kurir telat datang. Kalau ada tamu, ibu mertuaku selalu bilang sambil ketawa kecil, "Rani mah rajin, cocok jadi orang rumah." Orang-orang ikut ketawa. Aku juga ikut senyum, walau dalam hati rasanya aneh. Yang paling bikin capek justru bukan kerjaannya, tapi cara mereka ngomong ke aku, kayak aku cuma numpang hidup di sana. Kalau makan keluarga, aku selalu kebagian duduk terakhir. Kalau ada makanan mahal, aku yang masak, tapi belum tentu aku yang makan. Dan Dimas selalu punya jawaban yang sama. "Udah, jangan dibawa perasaan." Malam itu tepat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Dari subuh, aku sudah di dapur. Tangan kena minyak panas 2 kali waktu goreng lobster. Tapi ibu mertuaku malah ngomel karena sausnya dianggap kurang merah. "Kalau masak buat keluarga besar jangan pelit bumbu." Aku cuma ngangguk sambil tambah cabai. Menjelang maghrib rumah mulai ramai. Suara mobil masuk satu-satu. Tante, om, sepupu, semua datang bawa anak. Aku masih bolak-balik dari dapur waktu dengar Tante Rika bisik ke ibu mertuaku di ruang tamu. "Belum isi juga ya?" Mereka pikir aku nggak dengar. Ibu mertuaku langsung jawab pelan tapi sengaja cukup keras buat sampai ke dapur. "Namanya juga perempuan sekarang, maunya kerja terus." Beberapa orang ketawa kecil. Tanganku berhenti sebentar di atas piring. Tapi aku tetap keluar bawa minuman. Karena kalau aku masuk kamar, nanti aku dianggap ngambek lagi. Jam 7 malam meja makan penuh. Lobster saus padang di tengah, kepiting di sebelahnya. Piring-piring panas masih keluar dari dapur. Semua orang mulai duduk sambil rebutan tempat dekat kipas. Aku sendiri baru duduk setelah hampir 1 jam mondar-mandir ambil minum dan tambah nasi. Baru juga sendokku nyentuh nasi, ibu mertuaku langsung tarik piringku di depan semua orang. Bunyinya keras, sampai beberapa kepala nengok bersamaan. Tamu belum selesai ambil makanan. Aku langsung kaku. Seputu Dimas yang duduk dekat ujung meja sampai nutup mulut sambil nahan ketawa. Suamiku ada tepat di depanku, tapi dia cuma bilang pelan, "Udah mah, nggak lebih." Lalu ibu mertuaku dorong mangkuk kecil isi kepala lobster sisa ke depanku. "Nih, kamu makan ini aja." Ruangan langsung berubah aneh. Ada yang pura-pura minum, ada yang saling lirik, ada yang bisik-bisik kecil sambil lihat aku. Aku sempat mau berdiri dan masuk kamar, tapi pas kakiku geser mundur, map coklat yang kusimpan di bawah kursi jatuh ke lantai. Brak! Suara itu bikin meja langsung diam, dan waktu Tante Rika refleks membungkuk ambil map itu sambil bilang, "Ini apa?" Wajah Dimas langsung berubah pucat. Tante Rika baru mau buka map itu lebih lebar, waktu Dimas langsung berdiri cepat, sampai kursinya bergeser keras. "Udah Tante, itu nggak penting." Tangannya buru-buru merebut map dari meja. Tapi 1 lembar kertas sudah terlanjur jatuh dekat mangkuk sambal. Pamannya Dimas yang duduk paling ujung refleks ambil. "Loh, sertifikat rumah." Suasana langsung berubah. Orang-orang yang tadi sibuk makan mulai berhenti ngunyah. Sepupu-sepupu Dimas saling lirik.
Bahkan anak kecil yang tadi ribut mendadak diam karena lihat orang tuanya ikut tegang. Aku masih berdiri di samping kursi sambil pegang ujung meja. Dimas cepat ambil kertas itu lagi. Bukan apa-apa, dokumen biasa. Tapi wajahnya terlalu panik buat dibilang biasa. Ibu mertuaku langsung ketawa keras. Ketawanya dipaksa. Aduh, paling surat cicilan. Kalian mah apa aja dibaca. Beberapa orang ikut senyum kecil, tapi sekarang nggak senatural tadi. Tatapan mereka pindah-pindah antara aku, Dimas, dan map coklat itu. Aku lihat tangan Dimas gemetar waktu masukin kertas kembali ke map. Dan itu bikin dadaku makin gak enak. Karena siang tadi, aku sudah lebih dulu lihat isi map itu. Awalnya aku cuma mau ambil charger di mobil Dimas sebelum tamu datang. Dashboard depan kebuka waktu aku tarik kabel. Map coklat itu nyelip di bawah tisu mobil. Pas aku ambil, beberapa lembar langsung jatuh ke jok. Aku sempat mau balikin aja, tapi waktu lihat tulisan sertifikat hak milik, tanganku langsung berhenti. Nama pemilik rumah itu, namaku. Aku sampai duduk dulu di kursi mobil karena bingung. Kupikir aku salah baca. Tapi setelah ku balik halaman berikutnya, ada surat pengajuan pinjaman bank. Nominalnya besar banget. Dan di bawahnya ada tanda tangan Dimas. Kolom tanda tanganku masih kosong. Jantungku langsung gak tenang. Belum sempat aku baca semua, ibu mertuaku teriak dari dalam rumah. Rani, es batu mana? Aku buru-buru nutup map itu lagi, lalu masuk sambil bawa napas gak karuan. Sejak sore tadi sebenarnya aku sudah coba tanya Dimas. Waktu dia masuk dapur ambil minum, aku tarik lengannya pelan. Mas, ini apa? Begitu lihat map di tanganku, wajahnya langsung berubah. Dia cepat lihat ke arah ruang tamu takut ada yang dengar. Nanti aja. Nanti kapan? Rani, jangan sekarang. Dia langsung pergi lagi sebelum aku sempat nahan. Dan sekarang, di meja makan ini, semua orang mulai sadar ada sesuatu yang disembunyikan. Tante Rika masih belum berhenti penasaran. Itu rumah kalian dijual ya? Enggak, jawab Dimas terlalu cepat. Pamannya Dimas ikut nyeletuk sambil setengah bercanda. Jangan-jangan rumahnya bukan punya kalian. Beberapa orang ketawa kecil, tapi ibu mertuaku nggak ikut ketawa kali ini. Mukanya mulai tegang. Aku pelan-pelan duduk lagi. Tenggorokanku kering. Suara sendok di meja sekarang terdengar keras banget karena nggak ada lagi yang benar-benar ngobrol santai. Lalu ibu mertuaku mendadak noleh ke aku. Tatapannya tajam. Ngapain kamu bawa-bawa map ke meja makan? Semua mata langsung pindah ke aku. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa benar-benar sendirian di tengah keluarga mereka. Aku belum sempat jawab pertanyaan ibu mertuaku, waktu Tante Rika langsung nyeletuk sambil setengah ketawa. Ih, iya juga. Ngapain dokumen dibawa ke meja makan? Beberapa orang mulai ikut lihat ke aku. Ada yang masih pegang sendok di udara. Ada yang pura-pura lanjut makan, tapi kupingnya jelas dengar semua. Aku tarik nafas pelan. Saya juga baru lihat tadi siang. Dimas langsung nengok cepat ke aku. Tatapannya kayak nyuruh aku berhenti ngomong. Tapi sebelum dia buka suara, ibu mertuaku lebih dulu berdiri. Udah cukup, makan aja. Nada suaranya sekarang gak seramah tadi. Dia langsung ambil map dari tangan Dimas, lalu dibawa masuk ke arah ruang tengah. Aku lihat langkahnya cepat. Terlalu cepat buat orang yang katanya gak ada masalah. Suasana meja makan jadi aneh. Orang-orang mulai bisik-bisik kecil. Pamannya Dimas mendekat ke Tante Rika sambil ngomong pelan, tapi masih kedengeran. Kalau rumahnya dijaminkan, bahaya tuh. Aku langsung gak selera makan. Baru 2 suap, aku berdiri dan bawa piring ke dapur. Di belakangku masih terdengar suara kursi geser dan bisikan kecil keluarga mereka. Waktu aku mulai cuci piring, tanganku gemetar sampai sendok jatuh ke wastafel bunyinya nyaring. Belum sempat aku ambil, pintu dapur ditutup dari belakang. Ibu mertuaku masuk sendirian. Mukanya sudah beda total. Gak ada senyum. Gak semua urusan rumah harus kamu ikut campur. Aku diam beberapa detik sambil matikan keran. Kalau rumah itu atas nama saya berhak tahu. Dia langsung mendekat. Jarak kami dekat banget, sampai aku bisa cium parfum dan bau minyak kayu putih dari bajunya. Itu cuma sementara. Kenapa harus pakai nama saya? Dia nggak langsung jawab. Tangannya malah melipat kain lap di meja berkali-kali.
Lalu pelan dia bilang, "Karena nama Dimas nggak bisa dipakai." Dadaku langsung dingin. Kenapa nggak bisa? Dia menatapku sebentar. Karena jeda itu, aku makin takut sama jawabannya. Karena utangnya. Aku sampai nggak sadar peganganku ke piring makin kuat. Belum sempat aku tanya lagi, suara ribut di ruang makan tiba-tiba pecah. "Heh, bentar, ini apa lagi?" Aku dan ibu mertuaku langsung nengok bersamaan. Ternyata, Tante Rika diam-diam ambil satu lembar dokumen yang tadi belum sempat masuk map. Dia baca keras-keras di depan semua orang. Surat pengalihan aset. Ruangan langsung ramai. Kursi bergeser. Orang berdiri. Sepupu-sepupu mulai mendekat ke meja. Dimas buru-buru rebut kertas itu sampai gelas teh hampir jatuh. "Udah dong, Tante." Tapi sekarang semua orang keburu penasaran. Pamannya langsung berdiri sambil nunjuk kertas itu. "Ini rumah dijaminkan ya?" "Enggak," jawab Dimas cepat. Tapi suaranya pecah sendiri. Aku pelan-pelan keluar dari dapur. Begitu muncul di ruang makan, semua mata langsung pindah lagi ke aku. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku sadar ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar penghinaan di meja makan. Ibu mertuaku langsung nunjuk aku. "Nih kan, gara-gara kamu bawa map keluar." Aku sampai bengong beberapa detik. Padahal aku sendiri baru tahu isi dokumen itu hari ini. Dimas buru-buru pejang lenganku. "Udah, ikut aku ke kamar." Aku lepas tangannya pelan. Bukan marah, tapi capek. Yang bikin rame siapa sebenarnya? Kalimat itu keluar pelan. Tapi cukup bikin satu meja langsung diam. Dan dari ujung ruang makan, aku lihat Tante Rika mulai melirik map coklat itu lagi. Seolah ada sesuatu yang belum mereka tahu. Malam itu harusnya selesai setelah tamu pulang. Tapi jam 11 lewat sedikit, suara mobil berhenti depan rumah bikin semua orang nengok ke jendela. 2 mobil hitam, bukan mobil keluarga. Pintunya kebuka pelan. Lalu 2 pria turun sambil bawa map tebal dan tas hitam kecil. Aku langsung lihat wajah Dimas berubah. Benar-benar berubah. Dia buru-buru berdiri dari sofa sampai gelas di meja hampir jatuh. "Siapa lagi malam-malam begini?" Tapi suaranya kecil, nggak kayak biasanya. Di luar pagar beberapa tetangga mulai keluar rumah karena suara mobil tadi cukup keras. Lampu teras kanan kiri mulai nyala satu-satu. Pria pertama mengetuk pintu. Belum sempat aku bergerak, langsung ibu mertuaku mendahului buka pintu sambil pakai senyum dipaksa. "Mau cari siapa?" Pria itu lihat kertas di tangannya sebentar. "Kami dari pihak bank." Ruangan langsung diam. Aku bahkan bisa dengar suara jam dinding ruang tamu. Beberapa keluarga yang tadi masih santai langsung berdiri pelan. Tante Rika refleks simpan ponselnya. Pamannya Dimas mundur setengah langkah. Pria itu masuk sambil tetap tenang. "Kami sudah kirim surat beberapa kali." Ibu mertuaku cepat potong. "Kita bisa bicara besok." "Tenggatnya malam ini, Bu." Kalimat itu bikin dadaku langsung dingin. Dimas buru-buru tarik salah satu pria ke pojok ruang tamu. Mereka ngomong pelan, tapi gerak tubuh Dimas makin panik. Tangannya nggak bisa diam. Sesekali dia nengok ke aku. Dan itu bikin aku makin takut sama hal yang belum aku tahu. Lalu pria satunya melihat ke arahku. "Bu Rani?" Semua kepala langsung menoleh bersamaan. Aku pelan-pelan mengangguk. Dia langsung keluarkan satu map merah lalu menyerahkannya ke aku. Atas nama pemilik rumah. Aku sampai nggak langsung ambil. Tanganku dingin. "Pemilik rumah?" Tante Rika langsung bisik ke sebelahnya. "Loh, jadi benar atas nama Rani?" Bisikan mulai muncul di mana-mana. Aku buka halaman pertama pelan. Surat tunggakan bank. Nominalnya besar, sampai aku harus baca 2 kali. Dan nama peminjamnya, namaku. Nafas aku langsung berat. Aku angkat kepala ke arah Dimas. "Ini apa?" Dia nggak jawab, malah makin keras bicara ke petugas bank di sudut ruangan. Ibu mertuaku mulai kehilangan tenang. Gak usah dibesar-besarkan depan keluarga. Tapi situasinya terlanjur pecah. Tetangga sekarang mulai ngintip dari pagar. Bahkan ada yang pura-pura buang sampah sambil lihat ke dalam rumah.
Pria dari bank itu lalu bicara lagi. Nada suaranya datar. Kalau Bu Rani tidak datang tanda tangan minggu depan, rumah ini masuk proses penyitaan. Sunyi. Benar-benar sunyi. Sepupu Dimas yang tadi paling ribut sekarang cuma melongo sambil pegang gelas. Aku lihat ibu mertuaku mulai pucat. Dan di detik itu juga, semuanya mulai masuk akal di kepalaku. Kenapa rumah ini atas namaku? Kenapa Dimas panik lihat map tadi? Kenapa mereka nggak pernah mau aku tahu urusan rumah? Aku pelan-pelan berdiri. Tatapanku langsung ke Dimas. Jadi selama ini kalian pakai nama saya buat utang. Dia akhirnya mendekat. Ran, dengar dulu. Aku mundur setengah langkah. Dan gerakan kecil itu langsung bikin semua orang makin diam. Karena untuk pertama kalinya di rumah itu, aku kelihatan benar-benar takut sama suamiku sendiri. Besok paginya, rumah langsung berubah kayak habis kena badai. Gak ada lagi suara bercanda dari ruang makan, gak ada lagi tante-tante sibuk foto makanan. Yang ada cuma suara telepon masuk terus dari pagi. Ibu mertuaku mondar-mandir sambil pegang ponsel. Kadang nangis, kadang marah, kadang tiba-tiba diem waktu lihat aku lewat. Aku sendiri gak tidur semalaman. Jam 7 pagi, baru aku keluar kamar, Tante Rika sudah duduk di ruang tamu sambil minum teh. Dia lihat aku dari atas bawah. Tidur nyenyak? Aku nggak jawab. Baru mau ke dapur, ponselku bunyi terus. Grup kompleks. Puluhan pesan masuk. Begitu ku buka, dadaku langsung sesak. Ada video semalam. Video saat aku ngomong ke Dimas di ruang makan. Tapi cuma bagian waktu aku bilang yang bikin rame siapa sebenarnya. Bagian piringku ditarik nggak ada. Bagian ibu mertuaku dorong mangkuk sisa ke aku juga nggak ada. Di video itu aku kelihatan kayak istri yang melawan keluarga sendiri. Komentarnya mulai masuk. Kasihan mertuanya. Istri sekarang galak-galak. Tanganku sampai dingin pegang HP. Pas aku angkat kepala, ternyata Tante Rika lagi lihat reaksiku sambil senyum tipis. Zaman sekarang apa-apa viral ya. Aku langsung sadar. Mereka sengaja nyebar video itu duluan. Belum selesai aku cerna semuanya, ibu mertuaku keluar dari kamar sambil pegang minyak kayu putih di leher. Mukanya pucat, jalannya pelan. Tapi begitu lihat aku, nada suaranya langsung berubah. Kamu puas sekarang? Aku bengong. Puas bikin keluarga malu? Dimas yang baru turun tangga buru-buru nyamperin. Mah, udah. Tapi ibu mertuaku malah nangis lebih keras. Aku ini cuma mau rumah tetap aman. Suara tangisnya sengaja dibesarkan sampai pembantu dapur dan sopir ikut nengok dari belakang. Aku mulai sadar. Sekarang, aku bukan cuma ditekan di dalam rumah. Aku lagi dibentuk jadi orang paling salah di depan semua orang. Siangnya lebih parah lagi. Keluarga besar datang satu-satu tanpa bilang dulu. Bukan buat bantu. Mereka datang buat nudukin aku. Kursi ruang tamu disusun melingkar. Aku di tengah sendiri. Persis kayak orang mau diadili. Tante Rika buka duluan. Sekarang gini aja. Kamu tinggal bantu tanda tangan, selesai. Pamannya ikut nyaut. Rumah itu juga kamu tempatin. Aku lihat Dimas. Dia duduk nunduk sambil remas jari sendiri. Nggak sekalipun bela aku. Aku tarik napas pelan. Kenapa dari awal nggak jujur? Ruangan langsung hening sebentar. Ibu mertuaku cepat jawab. Karena kamu nggak bakal ngerti urusan beginian. Nada suaranya mulai tinggi lagi. Sepupu Dimas yang duduk dekat pintu bahkan diam-diam ngerekam pakai HP. Aku lihat jelas pantulan kameranya di kaca lemari. Dan entah kenapa, itu bikin aku makin capek. Karena bahkan saat aku ditekan rame-rame, mereka masih mikir konten dan omongan orang. Lalu kalimat itu keluar. Tante Rika naruh cangkir keras di meja. Kalau memang gak mau bantu keluarga, ya udah, keluar aja dari rumah itu. Sunyi. Gak ada yang potong. Gak ada yang bilang itu keterlaluan. Aku langsung lihat Dimas. Dan dia tetap diam. Cuma napasnya yang berat. Di detik itu, sesuatu dalam diriku benar-benar jatuh. Karena akhirnya aku ngerti. Di rumah ini aku bukan dianggap istri. Aku cuma nama yang mereka butuhin. Malam itu, aku akhirnya keluar dari rumah. Bukan karena ada yang benar-benar nyeret koperku keluar,
Tapi karena setelah kalimat keluar aja dari rumah itu, semua orang malah diam, kayak itu keputusan paling wajar. Aku masuk kamar pelan sambil masih dengar suara keluarga mereka di ruang tamu. Ada yang ketawa kecil, ada yang bisik-bisik. Bahkan suara sendok aduk gelas masih kedengaran. Kayak nggak ada apa-apa. Aku buka lemari lalu masukin baju seadanya ke tas. Tanganku sempat berhenti waktu lihat foto pernikahan di meja. Aku sama Dimas lagi ketawa di pelaminan. Beberapa detik aku cuma lihat foto itu. Lalu ku balik menghadap tembok. Pas aku keluar kamar, ruang tamu masih penuh. Tapi sekarang mereka pura-pura sibuk sendiri. Tante Rika main HP sambil sesekali melirik aku. Pamannya Dimas pura-pura nonton TV yang volumenya bahkan kecil banget. Sepupu Dimas bisik sesuatu sambil senyum miring. Gak ada yang benar-benar nahan aku pergi. Aku jalan pelan ke arah pintu sambil pegang tas erat. Dan tepat sebelum aku buka pintu, ibu mertuaku ngomong tanpa nengok. Kalau keluar sekarang, jangan balik nangis-nangis lagi. Suasana langsung hening. Aku tunggu Dimas ngomong sesuatu. Apa aja. Tapi dia tetap duduk nunduk sambil remas jarinya sendiri. Akhirnya aku buka pintu sendiri. Udara malam langsung kena muka. Di luar pagar, dua tetangga masih nongkrong pura-pura ngobrol. Begitu lihat aku bawa tas, mereka langsung berhenti ngomong. Salah satunya bahkan sengaja lihat ke dalam rumah. Kayak lagi nonton orang terusir. Aku langsung pesan ojek online. Dan waktu motor datang, aku masih sempat dengar suara ibu mertuaku dari dalam rumah. Biar aja, nanti juga balik sendiri. Kalimat itu bikin dadaku panas. Sepanjang jalan ke apartemen Nisa, HP-ku nggak berhenti bunyi. Telepon keluarga Dimas masuk terus. Ada yang marah, ada yang bilang aku nggak tahu balas budi. Ada yang ngomong rumah itu bakal disita kalau aku keras kepala. Aku matikan satu-satu sampai layar HP gelap. Begitu pintu apartemen kebuka, kakiku langsung lemas. Nisa panik lihat mukaku. "Ran, mereka ngapain lagi?" Aku belum sempat jawab, waktu dia tiba-tiba nengok ke TV kecil dekat meja makan. Bentar. Dia buru-buru ambil HP lalu nunjukin layar ke aku. Live Facebook ibu mertuaku. Dadaku langsung turun. Dia duduk di ruang tamu rumah sambil nangis pakai tisu. Rambutnya sengaja dibikin berantakan. Kamera bahkan diarahkan ke kursi kosong tempat aku biasa duduk. "Rani ninggalin rumah," katanya sesegukan. Penontonnya ribuan. Komentarnya jalan cepat banget. Kasihan ibunya. Menantu sekarang ngeri. Rumah orang mau direbut. Tanganku langsung dingin. Belum selesai aku baca, ibu mertuaku ngomong lagi. "Kita ini cuma mau selamatin rumah keluarga." Kalimat itu bikin aku langsung buka map coklat yang kubawa. Halaman demi halaman kubalik lebih cepat. Dan di bagian belakang, aku nemu rekening koran yang tadi belum sempat kubaca. Transfer ratusan juta masuk ke rekening pribadi ibu mertuaku. Bukan ke bank, bukan ke cicilan rumah. Aku langsung lihat tanggalnya. Bulan demi bulan, terus masuk. Nisa sampai ikut mendekat. "Ran, ini duit pinjaman semua." Aku langsung telepon nomor petugas bank. Begitu dia angkat, aku nggak muter-muter lagi. Saya mau tahu uang itu dipakai untuk apa. Di seberang sana sempat diam. Dan jeda itu malah bikin napasku makin berat. Lalu dia jawab pelan. "Sebagian cair untuk pembelian ruko baru atas nama keluarga." Aku langsung duduk pelan di lantai. Karena di detik itu, akhirnya jelas. Mereka bukan cuma pakai namaku buat nutup utang. Mereka bangun hidup baru pakai namaku. Dan sekarang, semua bebannya dilempar ke aku sendirian. Besok paginya, aku datang ke kantor notaris sendirian. Nisa sempat mau ikut, tapi aku bilang gak usah. Aku pengen dengar semuanya langsung tanpa ada keluarga Dimas di sekelilingku. Kantornya kecil, ada aroma kopi dan kertas lama begitu pintu dibuka. Di ruang tunggu cuma ada satu ibu-ibu dan seorang pria pakai map hitam. Tapi waktu resepsionis dengar namaku, suasananya langsung berubah. Dia lihat aku sebentar, lalu buru-buru masuk ke ruangan dalam. Beberapa detik kemudian, notaris yang namanya ada di dokumen keluar sendiri nyamperin aku. Mukanya tegang. "Bu Rani, mari masuk." Begitu pintu ruangan ditutup,
Dia langsung tarik napas panjang. Aku belum duduk waktu langsung naruh map coklat di mejanya. Saya mau tahu semuanya. Tangannya pelan buka dokumen satu-satu. Dan makin lama, mukanya makin gak enak dilihat. Jadi, ibu benar-benar baru tahu. Aku ngangguk. Ruangan langsung sunyi beberapa detik. Dia sampai lepas kacamatanya dulu sebelum ngomong lagi. Beberapa tanda tangan pengajuan memang atas nama ibu. Aku langsung potong. Itu bukan tanda tangan saya. Dia diam sebentar. Lalu buka laci meja dan keluarkan berkas lain. Begitu kertas itu dibalik ke arahku, dadaku langsung sesak. Tanda tanganku dipalsukan berkali-kali. Bentuknya mirip, tapi aku tahu itu bukan tulisanku. Tanganku langsung dingin. Ini dibuat kapan? Dia lihat tanggal di bawah. Saat pengajuan pinjaman kedua, aku langsung ingat. Di tanggal itu aku lagi di Bandung nemenin ibu sakit. Berarti memang ada orang lain yang batang. Belum sempat aku lanjut tanya, pintu ruangan tiba-tiba kebuka keras. Dimas masuk sambil napas ngos-ngosan. "Ran?" Aku langsung berdiri refleks. Entah kenapa sekarang tiap lihat dia datang mendadak, badanku langsung tegang sendiri. Dia cepat lihat ke arah notaris. Kita bisa ngobrol baik-baik. Aku nggak jawab. Dimas mendekat pelan. "Jangan lanjut kayak gini." "Lanjut yang mana?" "Kalau ini dibuka semua, keluarga hancur." Aku sampai ketawa kecil saking gak percayanya. "Keluarga?" Nada suaraku pelan, tapi cukup bikin dia diam. Notaris di depan kami mulai kelihatan gak nyaman. Aku langsung balik lihat dia. "Ada rekaman waktu tanda tangan?" Dia sempat ragu, lalu pelan mengangguk. Beberapa menit kemudian, layar CCTV diputar. Aku berdiri dekat meja sambil nahan napas. Dan begitu video muncul, lututku langsung lemes. Yang datang ke kantor bukan aku, sepupu Dimas. Dia pakai masker hitam dan topi, duduk di kursi yang sekarang lagi kupakai. Lalu tanda tangan pakai namaku. Aku langsung menoleh ke Dimas. Mukanya pucat total. Dia bahkan gak berani lihat layar lagi. Untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, aku lihat dia benar-benar takut. Bukan takut kehilangan aku, tapi takut semuanya terbongkar. Aku pelan tutup laptop CCTV itu, lalu ambil kembali semua salinan dokumen. Tanganku masih gemetar, tapi sekarang bukan karena bingung. Aku mulai marah, dan rasa marah itu akhirnya lebih besar dari rasa takutku. Aku langsung telepon petugas bank di depan Dimas. "Saya mau pertemuan resmi malam ini." Petugas itu sempat diam. "Dengan siapa saja, Bu?" Aku lihat Dimas sebentar. Dia langsung menggeleng kecil kayak minta aku berhenti. Tapi aku tetap jawab. "Semua keluarga yang terlibat." Dimas langsung mendekat cepat. "Ran, jangan bikin malu keluarga." Aku tatap dia pelan. Lalu untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar bicara tanpa takut dia marah. "Kalian udah mulai duluan." Malam itu ruang pertemuan bank penuh sebelum aku datang. Dari luar kaca aja aku sudah bisa lihat keluarga Dimas duduk berjejer kayak lagi nunggu vonis. Tante Rika paling depan. Ibu mertuaku duduk di tengah sambil pegang tas erat-erat. Dan Dimas, dia mondar-mandir dekat pintu sejak aku turun dari mobil. Begitu aku masuk, semua langsung diam. Benar-benar diam. Beberapa pegawai bank sampai nengok karena suasananya langsung berubah. Aku jalan pelan masuk ke ruangan sambil bawa map coklat dan salinan dokumen dari notaris. Kali ini aku nggak duduk di pojok. Aku tarik kursi tepat di depan petugas bank. Gerakan kecil itu aja langsung bikin keluarga Dimas saling lirik. Ibu mertuaku buru-buru pasang suara lembut. "Rani, kita ngomong baik-baik ya." Aku nggak jawab. Petugas bank langsung mulai rapat. File dibuka satu-satu di layar monitor. Awalnya masih biasa. Data pinjaman, tanggal transaksi, jumlah cicilan. Tapi waktu rekaman CCTV dari kantor notaris diputar, suasana langsung pecah pelan-pelan. Video sepupu Dimas yang pura-pura jadi aku muncul jelas di layar besar. Dia pakai masker hitam, tapi wajahnya tetap kelihatan waktu duduk dan buka masker sebentar. Tante Rika langsung tutup mulut. Pamannya Dimas spontan berdiri. "Ini siapa?" Sepupu Dimas yang duduk di belakang langsung pucat. "Bukan gue." "Duduk," potong petugas bank tegas. Ruangan langsung kaku lagi. Aku lihat Dimas mulai remas rambutnya sendiri. Napaknya makin cepat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, keluarganya mulai panik bukan karena utang,
Tapi karena semua orang sekarang lihat bukti langsung di depan mata. Belum selesai situasi tenang, layar berikutnya muncul. Rekening transaksi, transfer ratusan juta, pembelian ruko, mobil baru, renovasi rumah, semua dari pinjaman atas namaku. Nama ibu mertuaku muncul berkali-kali di layar. Suara kursi langsung geser pelan. Tante yang kemarin paling keras nyalahin aku sekarang cuma lihat layar sambil bengong. Ibu mertuaku buru-buru nangis. Itu buat keluarga. Tapi suaranya nggak sekuat biasanya lagi. Petugas bank langsung potong. Dana digunakan tidak sesuai pengajuan awal. Kalimat itu bikin ruangan makin dingin. Dan situasi makin buruk waktu pintu ruang rapat kebuka. Beberapa tetangga kompleks ternyata datang. Entah siapa yang nyebarin kabar pertemuan ini. Sekarang orang luar mulai berdiri di kaca luar ruangan sambil lihat ke dalam. Ada yang pegang HP, ada yang bisik-bisik. Aku bahkan lihat ibu-ibu yang kemarin komentar jelek di video live ibu mertuaku. Sekarang mereka malah melongok lihat layar transaksi. Bisikan mulai muncul. Ya ampun, pantesan si Rani marah. Dipakai namanya ternyata. Aku lihat wajah ibu mertuaku berubah pelan-pelan. Karena untuk pertama kalinya, publik sekarang gak lagi ada di pihaknya. Dimas tiba-tiba mendekat ke kursiku. Suaranya kecil. Ran, tolong jangan lanjut lagi. Tangannya hampir pegang tanganku. Aku langsung tarik tangan pelan sebelum dia sempat nyentuh. Gerakan kecil itu bikin ruangan kembali sunyi. Karena semua orang lihat. Dan di detik itu posisi kami benar-benar sudah berubah. Sekarang bukan aku lagi yang duduk sendirian di tengah tekanan mereka. Sekarang mereka yang mulai takut dilihat orang. Suasana ruang bank belum benar-benar tenang waktu pintu belakang tiba-tiba kebuka lagi. Dua pria masuk bareng seorang perempuan pakai kemeja gelap sambil bawa map hitam. Petugas bank langsung berdiri nyambut mereka. Dan begitu aku lihat kartu identitas yang tergantung di leher mereka, dadaku langsung berdebar lebih keras. Polisi. Ruangan langsung berubah dingin. Tante Rika refleks mundur dari meja. Sepupu Dimas yang tadi masih duduk santai langsung berdiri terlalu cepat sampai kursinya jatuh. Brak! Suara itu bikin semua orang nengok bersamaan. Ibu mertuaku mulai panik. Kenapa sampai polisi segala? Nadanya sudah nggak tinggi lagi sekarang. Gak ada lagi suara paling dominan kayak waktu dia narik piringku malam itu. Petugas perempuan buka map lalu bicara tenang. Kami menerima laporan soal dugaan pemalsuan identitas dan penyalahgunaan pinjaman. Sunyi. Aku bahkan bisa dengar suara AC dari atas ruangan. Dimas langsung mendekat ke ibunya. Ma, tapi ibu mertuaku cuma duduk sambil pegang tas erat-erat. Tangannya gemetar kecil. Petugas bank lalu kembali menampilkan transaksi di layar. Sekarang semua orang lihat lebih jelas. Transfer masuk, pembelian ruko, renovasi rumah, mobil baru, dan semuanya nyambung ke pinjaman atas namaku. Bisikan mulai muncul di belakang kaca ruangan. Tetangga yang tadi nonton sekarang makin banyak. Ada yang sampai ngerekam pakai HP. Ya Allah, pantas si Rani ngamuk. Namanya dipakai ternyata. Aku lihat ibu mertuaku mulai sadar, situasinya sudah kebalik total. Orang-orang yang kemarin percaya sama tangisannya, sekarang malah lihat dia dengan tatapan lain. Dia buru-buru nangis lagi. Ini semua buat keluarga. Tapi kali ini gak ada yang langsung bela. Pamannya Dimas malah duduk menjauh pelan. Tante Rika yang biasanya paling cerewet, sekarang cuma nunduk sambil pura-pura buka HP. Dan yang paling bikin aneh, Dimas sama sekali gak bisa ngomong lagi. Dia cuma berdiri dekat kursi sambil napas berat. Petugas perempuan lalu menoleh ke aku. Bu Rani, nanti kami minta keterangan tambahan. Aku mengangguk pelan. Dan gerakan kecil itu langsung bikin ibu mertuaku panik. Rani, jangan begini. Aku menoleh ke dia untuk pertama kalinya malam itu. Mukanya sudah benar-benar beda. Gak ada lagi tatapan meremehkan. Gak ada lagi nada menyuruh. Yang ada cuma takut. Dan entah kenapa justru itu yang bikin dadaku paling sesak. Karena aku sadar, selama ini mereka yakin aku bakal terus diam. Lalu suara notifikasi HP mulai bunyi di mana-mana. 1, 2, lalu hampir bersamaan. Ternyata video rekaman CCTV dari kantor notaris sudah nyebar ke grup kompleks. Sekarang yang viral bukan video aku membentak, tapi video sepupu Dimas tanda tangan pakai namaku. Ruangan langsung makin kacau. Sepupu Dimas buru-buru keluar duluan sambil nutup muka. Tante Rika langsung ikut pergi tanpa pamit.
Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, keluarga mereka saling ninggalin sendiri-sendiri. Aku berdiri pelan lalu ambil map coklat dari meja. Saat aku jalan keluar ruangan, orang-orang otomatis minggir kasih jalan. Di lobi belakang, ibu mertuaku tiba-tiba manggil. "Rani?" Suaranya pelan banget. Aku berhenti sebentar, tapi aku nggak balik badan. Karena malam itu akhirnya aku ngerti. Orang yang dulu bikin aku makan sisa di depan semua orang, sekarang bahkan nggak sanggup lagi angkat muka di publik. 2 bulan setelah malam di bank itu, rumah keluarga Dimas resmi disita. Truk pengangkut datang pagi-pagi, waktu banyak orang baru keluar beli sarapan. Sofa, lemari, sampai meja makan besar mereka diturunin satu-satu ke depan rumah. Meja yang dulu jadi tempat aku dipermalukan ikut diangkat keluar. Tetangga langsung berdiri depan pagar. Ada yang pura-pura nyapu. Ada yang bawa anak kecil sambil melambat sengaja. Sekarang rumah itu jadi tontonan. Padahal dulu waktu aku dipermalukan, mereka cuma diam sambil lihat. Aku sempat datang sekali ke sana buat ambil barang yang tertinggal. Begitu turun dari ojek, ibu-ibu depan gang langsung berhenti ngomong. Dulu mereka bisik-bisik waktu aku keluar rumah sambil bawa tas. Sekarang malah senyum canggung. "Apa kabar, Rani?" Aku cuma balas senyum kecil, lalu masuk. Rumah itu jauh lebih sepi sekarang. Lampu ruang tamu redup, pajangan dinding sudah banyak kosong. Bahkan suara TV pun gak ada. Aku masuk kamar pelan lalu ambil kardus kecil. Beberapa baju, buku lama, dan bingkai foto pernikahan yang dulu sempat kubalik menghadap tembok. Kacanya retak di pojok. Aku lihat beberapa detik. Lalu kusimpan lagi tanpa kubersihin. Pas keluar kamar, aku lihat ibu mertuaku duduk sendiri di meja makan. Meja yang sama. Tempat piringku pernah ditarik sampai bunyinya keras di depan semua orang. Sekarang di atas meja cuma ada teh hangat dan 1 piring kosong. Dia kelihatan jauh lebih tua. Begitu lihat aku, tangannya langsung berhenti di atas cangkir. Kami diam cukup lama. Sampai akhirnya dia ngomong pelan. "Mau ambil barang?" Aku mengangguk. Gak ada lagi nada tinggi. Gak ada lagi suara paling keras di rumah itu. Bahkan dia gak berani lama-lama lihat mataku. Dan anehnya, justru itu yang paling bikin sesak. Karena rumah yang dulu ramai waktu aku dihina, sekarang sunyinya berat banget. Pas aku jalan ke depan, aku sempat lihat ruang makan dari samping. Kursi tempat Dimas biasa duduk sudah gak ada. Bekas lemari piring masih kelihatan di dinding. Dan untuk pertama kalinya, rumah besar itu kelihatan kecil banget. Aku pamit pelan lalu keluar bawa kardus. Di luar pagar, beberapa ibu kompleks langsung bisik kecil. "Itu Rani, yang kemarin viral itu." Ternyata dia yang dibohongi. Aku tetap jalan tanpa nengok. Karena sekarang aku gak lagi butuh mereka percaya siapa yang benar. Beberapa minggu setelah semuanya selesai, aku pindah ke apartemen kecil dekat kantor baru. Tempatnya gak besar, kadang masih berantakan. Meja makan bahkan belum ada, jadi aku sering makan sambil duduk di lantai. Tapi tiap malam rasanya jauh lebih tenang. Suatu malam Nisa datang bawa nasi goreng. Kami makan sambil dengar hujan di luar jendela. Lalu dia tiba-tiba ketawa kecil. "Lucu ya, semua mulai gara-gara 1 piring." Aku ikut senyum tipis. Karena memang benar, kalau malam itu piringku nggak ditarik di depan semua orang, mungkin sampai sekarang aku masih sibuk jadi orang paling patuh sambil nggak sadar namaku dipakai untuk semuanya. HP-ku sempat bunyi malam itu. Nama Dimas muncul lagi. Aku buka pesannya pelan. Cuma 1 kalimat. "Maaf." Aku baca beberapa detik. Lalu ku hapus. Di luar, hujan masih turun pelan.
Aku ambil piring nasi gorengku lagi, lalu makan sambil selonjoran di lantai. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, nggak ada lagi tangan yang berani narik piringku.